Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mencari kebocoran pada evaporator AC. Jadi AC ini diisi freon, dapat 2 minggu tinggal setengah, dapat 2 minggu diisi lagi tinggal setengah gitu terus. Menurut yang punya AC ceritanya seperti itu, berarti pasti ada kebocoran. Setelah saya cek bagian outdoornya ternyata kering, dia tidak ada gejala bocor. Jadinya saya beralih pandangan ke sini, ke indoornya sudah saya bongkar. Ini kondisinya seperti ini, dan ini ternyata sekilas sudah ada bekas tapak-tapak lasan tukang servis. Ini dia, beda sekali sama dengan lasan asli dari pabrik. Ini udah pasti pernah dielas. Ini juga, jadi sepertinya di sini aman-aman aja. Ini sepertinya nggak ada gejala juga, kering. Tapi untuk pastinya nanti kita tes pakai tekanan tinggi menggunakan freon. Tapi yang paling sering terjadi kebocoran adanya di sebelah sini. Dan untuk mempersingkat pekerjaan ini saya lepas saja, dan ini saya tes apakah ada minyak mengambang seperti kilatan-kilatan di atas air, seperti itu. Kalau ada minyak mengambang berarti dipastikan bocornya ada di sebelah sini. Ternyata kita saksikan ini, kalau diperhatikan dengan serius ada kilatan-kilatan minyak, berarti kebocoran di sini. Ini dia kilatan-kilatan minyaknya, dia mengambang. Kalau belum jelas juga, kita pastikan dengan tekanan tinggi pakai isi tekanan freon. Ini kita celupkan ke sini. Nah, setelah celupkan ke sini kita isi tekanan freon. Itu dia, di sini udah kita kasih tekanan freon, tekanannya udah mentok tuh dia. Sekarang kita teliti ada gelembung-gelembung air yang keluar dari pipa-pipa ini. Dia adanya di sebelah mana. Kita celupkan lebih dalam lagi untuk mencari kepastiannya. Ini pasti ada darah sini karena di sini tadi ada minyak menggenang dia. Ini minyaknya ini pasti dari dalam evaporator ini, oli mesin kompresor masuk ke evaporator ini, dan kalau bocor dia pasti meninggalkan jejak di sini, bocornya atau di sebelah sini atau di sebelah sini. Dan itu ternyata kelihatan ada di sebelah sini bocornya. Ini dia, kalau diperhatikan ini ada, nah ini ada gelembung air, gelembung angin. Kita celupkan lagi, nongol lagi gelembung anginnya. Itu udah pasti. Ini kecil sekali, dia nggak langsung pecah. Kalau bocornya lebih besar, dia gelembungnya cepat banyak, gelembung. Nah, ini kita cari lagi tempat lain, siapa tahu masih ada. Kalau belum kelihatan, kita panaskan dulu ini dengan menggunakan gas las, tapi jangan sampai terlalu panas. Kita panaskan dulu aja, kita panaskan saja pelengkungannya ini, tapi jangan terlalu panas, soalnya ini tekanan freonnya masih ada di dalam, masih tinggi, nggak dikurangin, jadi gasnya nggak dikurangin. Jadi kita panaskan saja sedikit, jangan sampai meleleh. Kalau meleleh dia pasti meledak. Ini di dalam masih ada tekanan tinggi freonnya. Ini yang tadi di sini kita panaskan aja dikit-dikit. Ini tujuannya untuk membuka pori-pori. Kalau ada kebocoran kecil dia jadi membesar karena dipanaskan. Panaskan aja. Kalau sudah kira-kira sudah agak panas, tapi jangan sampai merah banget, putar-putar aja seperti ini, baru kita celupkan lagi. Dan ini setelah
kita panasin tadi, minyaknya ini yang keluar jadi lebih banyak. Ini dia mengambang, ini kelihatan mengkilat ini oli mesin kompresor masuk ke dalam evaporator, terus di evaporatornya bocor, dia ngerempes di sini. Ini semakin banyak, tapi bocornya sendiri belum nampak jelas untuk dilihat. Jadi yang terakhir kita amplas dulu, baru kemudian kita panaskan lagi biar supaya lebih jelas. Memang secara singkatnya sih ini keseluruhannya ini U-nya ini harusnya dilas semua, cuman kita pengen lihat sebelah mana sih yang bocor. Ini selain yang di sini tadi ada satu, ini kita lihat yang lain lagi ya, biar tidak ada kemungkinan kebocoran lanjutan setelah dilas. Jadi kita amplas semua aja. Fungsinya ngamplas selain dia untuk memastikan kebocorannya ada di sebelah mana, dia juga berfungsi kalau mau dilas, dia kalau kondisi pipa-pipanya bersih, dia lebih lengket dan kuat. Jadi tidak ada kebocoran karena kurang lengketnya kawat las. Jadi sebaiknya emang diamplas ini sangat perlu dan harus sebenarnya kalau mau dilas biar hasilnya bagus. Karena ini pipa tembaganya masih kelihatan warnanya merah-merah, maka saya putuskan untuk dilas saja. Sebab kalau sudah hitam-hitam dia sebaiknya diganti semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, diganti semua 6-6-nya. Kalau emang pipanya sudah hitam-hitam, udah jadi kualitasnya emang udah kurang bagus. Dilas dia biasanya nggak awet. Kalau dilas cuman dilas saja, yang bocor dia biasanya hitungan bulan dia udah bocor lagi. Jadi sebaiknya diganti kalau emang ininya warnanya udah kurang bagus. Nah, kita las dulu semua, baru kita amplas dulu, baru kita las. Ini sudah kita amplas semua, sekarang kita panaskan lagi supaya kalau ada kebocoran yang kecil dia semakin menganga dia. Jadi jelas kebocorannya ada di mana. Jadi nanti dilas semua, ini satu baris ini. Cuman kita bisa tahu ada bocorannya sebelah mana, jadi kita nggak nebak-nebak gitu. Sekarang kita celupkan lagi. Itu dia, setelah diamplas dan dipanaskan ternyata masih ada lagi kebocorannya, ketemu lagi di ujung sebelah sini. Ini dia yang saya tunjuk, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini dia krempes ini. Jadi mulai gelembung dikit-dikit. Emang kurang jelas dari kameranya. Udah pasti kebocorannya ada 2 di sebelah sini dan sini. Sekarang kita las semua supaya rata dan adil. Untuk pengelasannya jangan sampai ditekan kawat lasnya, karena kalau posisi panas seperti ini dia pipa tembaganya pun rapuh, kalau ditekan dia bisa bolong. Jadi asal ditempel gini aja, dia akan mengalir sendiri. Tempelin aja dari 2 sisi, kanan dan kiri. Nah, seperti itu. Kita las semua, baru kita tes lagi. Ini di ujung tadi yang bocor tadi ada sini dan sini.
Ini kelihatan ini kalau di las ya ada apinya di sini nih. Ini dia oli terbakar, jadi kayak ke kiri sekali sebenarnya. Ini udah kita las semua. Selanjutnya kita tes menggunakan gas lagi. Ini tadi pas ngelas jangan lupa ya posisi ininya dilepas nih gasnya, jadi tekanannya udah nggak ada. Kalau kelupaan bisa meleduk di las karena tekanannya masih tinggi, jadi jangan lupa dilepas dulu. Kemudian habis dites lagi kita cat. Ini udah dites, terus sekarang kita cat lagi. Jadi habis dites lagi, dikeringin dengan dipanasin pakai las bisa, dijemur bisa, kemudian kita cat. Ini soalnya yang udah sih habis dilas begini dicat ya lebih awet daripada yang tidak dicat. Kita cat bolak-balik biar dia merata. Warna catnya suka-suka ya, boleh merah, boleh pink, boleh hitam, putih, terserah, tergantung selera kita. Ini kemudian kita pasang lagi ke tempatnya dan kita pasang di tempat konsumen. Untuk itu terima kasih, semoga bermanfaat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.